Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema rasanya sakit banget melihat mantan pamer kemesraan dengan orang ketiga di media sosialnya. Ya. Nah, jadi kita ini mungkin masih rajin banget nih mengintip media sosial mantan. Walaupun kita tahu persis dengan mengintip media sosial mantan itu suasana hati kita akan kacau balau. Ya, bekerja jadi tidak fokus ya. Di rumah itu bawaannya jadi pengen marah terus ya, kasihan kan adik-adik kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita semuanya kena semprot kemarahan kita karena suasana hati kita jadi kacau ketika melihat foto mantan dia pamerkan di Instagramnya bersama orang ketiga ya. Nah, tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari itu, ketika kita memandang foto mantan di Instagramnya, atau di Instagram orang tuanya, atau di Instagram adik-adiknya, atau di Instagram sahabat-sahabatnya, kita melihat, ya, apa yang kita lihat itu bahkan bisa membuat mantan dan orang ketiga jadi ambruk, ya. Jadi sakit-sakitan karena tanpa kita sadari ketika kita melihat sesuatu dengan pandangan kecewa, dengan pandangan marah, dengan pandangan sedih ya, itu membuat terkirimnya penyakit ain dari mata kita kepada orang yang kita pandang. Baik kita pandang secara langsung ketemu orangnya, ataupun kita pandang melalui fotonya di Instagramnya tadi. Jadi jangankan memandang dengan penuh kesedihan, kita memandangnya sampai nangis, sampai bergetar. Bahkan orang memandang dengan kekaguman saja, itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit ain bagi orang yang dipandang itu tadi, atau yang dilihat fotonya di Instagram itu. Ya. Jadi di zaman Rasulullah dulu, ya, pernah ada seorang sahabat yang bernama Amir bin Robi'ah yang begitu mengagumi kulit sahabat yang lain yang bernama Sahal bin Hunayf. Ini bukan memandang dengan marah, bukan memandang dengan iri dengki, bukan memandang dengan sedih, bukan, tetapi memandang dengan kagum pun. Sahal bin Hunayf itu bahkan bisa jatuh sakit, ya, seperti yang dijelaskan dari hadis putranya Sahal bin Hunayf yang bernama Abu Umamah bin Sahal. Jadi beliau menjelaskan, ikhtasala Abi Sahal ibnu Hunayf bil kharari fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir ibnu Rabi'ah yanzur qala wa kana Sahal rojulan abyada hasanal jildi qala faqala Amir ibnu Rabi'ah ma ra'aitu kal yaumi wala jilda azra'a fawika Sahal makanahu fastadda waqkuhu. Suatu saat ayahku Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharar. Al-Kharar itu adalah tempat pemandian umum untuk laki-laki. Ia membuka jubah yang ia pakai, dan Amir bin Robi'ah ketika itu melihatnya. Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Maka berkata Amir bin Robi'ah, ma ro'aitu kal yaumi wala jilda asro'a. Aku tidak pernah melihat kulit indah
seperti yang kulihat hari ini, bahkan mengalahkan kulit gadis. Fawu'ika Sahal makanahu fastadda wa'kuhu, maka Sahal pun sakit seketika di tempat itu dan sakitnya semakin parah. Ya. Nah, jadi itu ya yang dikatakan oleh Amir Ibnu Rabi'ah itu. Jadi dia tidak mengatakan sesuatu yang isinya kekecewaan atau iri, bukan. Dia cuma kagum saja. Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asro'a. Aku tidak pernah melihat kulit yang seindah ini sampai hari ini dan mengalahkan indahnya kulit seorang gadis. Itu karena kulit Sahal bin Hunayf itu sangat putih dan bersih. Itu pun pandangan kagum bisa membuat Sahal bin Hunayf sampai jatuh sakit. Apalagi kita kan zaman sekarang suka sekali pamer tuh. Punya anak-anak bayi lucu-lucu, kita pamerkan di media sosial. Setelah itu bayinya rewel, dibawa ke dokter, dokternya enggak tahu ini sakit apa, kemudian dikasih vitamin, tapi tetap saja rewel. Itu tanpa orang tua sadari, anak-anaknya sudah terkena penyakit ain dari orang-orang yang sebenarnya mengagumi karena anak-anak itu lucu sekali itu ditampilkan di media sosial tadi. Ya, nah itu. Nah, sekarang setelah terjadi seperti itu, ya, hadis tadi, kemudian apa yang terjadi itu diceritakan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang direncanakan Sahal bin Hunayf ini akan ikut rombongan Nabi yang akan pergi ke luar kota. Ini bisa jadi gagal kan? Karena Sahal bin Hunayf jatuh sakit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Sahal bin Hunayf. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal aini hakkun tawado'a lahu fatawado'a lahu Amir Ibnu Rabi'ah faroha Sahal ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyakit ain atau sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Tawado'a lahu, maka berwudulah untuknya. Fatawado'a lahu Amir Ibnu Rabi'ah. Kemudian Amir bin Rabi'ah lalu berwudu, ya, untuk disiramkan air bekas wudunya kepada Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan bisa berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang sudah kena penyakit ain, itu satu-satunya obat adalah mandi dengan bekas air wudu orang yang melihat tadi atau melihat dan menyebabkan munculnya penyakit ain itu tadi. Kalau mantan itu sombong, kita melihatnya, nah maka kalau mantan sakit-sakitan dia mau sembuh, itu tidak bisa dengan berobat ke dokter, tetapi dengan mandi bekas air wudu kita, ya. Jadi itulah yang akan terjadi ketika kita memandang foto mantan dan orang ketiga dengan sangat sedih di Instagramnya mantan, ya. Tetapi tetap lebih baik kalau kita bisa berhenti mengintip media sosialnya mantan, karena dengan cara demikian suasana hati kita akan membaik. Kalau suasana hati kita membaik, maka insya Allah bekerja bisa fokus dan berdoa pun bisa berkualitas, cepat terkabulnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.